Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung sahabat-sahabat Kipati. Di malam ini, khususnya di malam tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru ya. Menjelang ke selamat ke tahun baru yang 2026 ya. Oke, buat sahabat-sahabat, semoga yang dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya ya. Nah, untuk utamanya kali ini konten kita ini akan membahas tentang ciri-ciri orang yang terkena santet ataupun sihir ya. Yang pastinya kalian utamanya di rumah tangga ataupun di tempat usaha ataupun di bidang usahanya, pasti ada seringkali fenomena-fenomena yang membuat kita itu di luar nalar ya. Nah, apakah memang dari rumah tangganya ini kan memang alami pertikaiannya, atau kok di tempat usahanya itu alami penurunannya, bukan faktor lain dari pengaruh sihir yang ada ataupun gangguan dari luar yang ada di tempat kalian ya. Nah, oke, dan buat sahabat-sahabat, disimak video saya ini biar kalian paham dan cerdas kalau rumah tangga ataupun tempat usaha kalian itu, di rumah kalian itu memang alami ataupun tidak terkena sihir ya. Nah, ini ciri-ciri orang ataupun tempat usaha yang terkena sihir ya. Nih biasanya ya sahabat-sahabat ya, itu ciri-ciri orang yang terkena sihir itu biasanya meliputi gejala fisik seperti seperti sakitnya itu nggak jelas ya. Terus utamanya itu di perut, di dada, di kepala ya. Mudah lemas, sering masuk angin, hingga perubahan fisik seperti wajah kusam, seperti gejala psikis seperti cemas berlebihan, mudah marah, sering melamun, paronia, dan perubahan mood drastis ya. Sering mimpi buruk, dikejar-kejar, hal aneh, sulit tidur, merasa diawasi, hingga perilaku aneh seperti bicara tak sadar dan membenci hal-hal yang sepertinya mendekatkan ke agama ya. Nah, itu salah satu gejala-gejala yang dialami oleh sahabat-sahabat ketika memang mengalami gangguan sihir ataupun guna-guna ataupun sejenisnya yang memang di luar logika kita ya. Utamanya yang pertama, gejala fisik ya. Sakitnya itu nggak jelas gitu ya. Sering mengeluh sakit pinggang, dada, atau kepala yang tidak ditemukan penyebab medisnya ya. Jadi kita sudah ke medis tapi tidak terdeteksi ataupun tidak terlihat penyakitnya ini samar ataupun nggak jelas sama sekali gitu loh. Tapi sakitnya itu terasa ya. Kedua, lemah dan mudah masuk angin ya. Nah, sering kali kalian yang sering mengalami kayak, kok saya tiba-tiba badan sehat, tiba-tiba masuk angin. Nah, ini juga salah satu ciri ya. Badan terasa lemas, mual, dan mudah masuk angin ya. Gangguan pencernaan, biasanya juga ada efek ke gangguan pencernaan ya, ataupun metabolisme tubuh kalian ya. Biasanya itu memang dialami ketika tubuh kita biasanya normal gitu, tiba-tiba kok sakit perut, terus perutnya itu di jam-jam tertentu biasanya ya. Perut kembung atau sakit perut terus menerus jika sihir melalui makanan, biasanya itu sihirnya itu lewat makanan ya. Kalau ada yang kita minum ataupun yang kita makan, itu biasanya efeknya langsung ke metabolisme tubuh ataupun keluar lewat yang diserang itu pencernaannya ya. Biasanya juga sensitif terhadap suara ya, merasa takut atau tidak nyaman saat mendengarkan azan ataupun lantunan Al-Quran, bahkan merasa panas saat membaca Al-Quran. Nah, itu awas tuh, diwaspadai, itu ciri-ciri ataupun gejala yang tadi saya sebutkan ya. Perubahan fisik, wajah tampak kusam, lesu, aura tertutup, dan emosional. Nah, biasanya orang-orang yang terkena sihir, dampak guna-guna ataupun sihir ini biasanya dari emosional itu, sadar tidak sadar kita itu emosinya selalu meledak-meledak terus. Apapun yang diomongin orang itu nggak terima gitu. Apapun kesalahan dikit aja jadinya masalah mulu, baik di pasangan, baik di tempat kerja ya gitu loh ya. Oke, gejala fisiologis ataupun perilaku nih. Ini gejala fisiologis ataupun perilaku yang lainnya itu biasanya itu cemas dan takut berlebihan, merasa gelisah, takut tanpa sebab, atau merasa diawasi. Jadi kayak kita tuh perasaan kok kayak ada orang gitu loh, kok kayak ada yang ngeliatin kita, kok kayak ada yang ngawasin kita. Itu salah satu ciri-ciri ya.
Itu perubahan mood ya. Mood sering berubah drastis, depresi ataupun sedih mendalam tanpa jelas. Biasanya kita lagi biasa gitu, tiba-tiba kok langsung sedih, tiba-tiba kok sedihnya ini nggak ada dasar gitu loh. Tiba-tiba kok sedihnya mendalam banget, tiba-tiba keluar air mata gitu loh. Sulit konsentrasi, biasanya orang yang terkena sihir itu mempengaruhi pikirannya. Dan orang-orang yang terkena sihir ini biasanya pikirannya itu sulit untuk konsentrasi. Nah, ataupun sulit untuk berpikir jernih ya. Nah, untuk perilaku yang aneh yang lainnya, biasanya itu sering melamun, tidak suka keramaian, bermalas-malasan hingga mengancam orang lain. Nah, itu hati-hati. Ada nggak di dalam gangguan di dalam diri kalian? Kalau ada seperti itu, berarti kalian juga salah satunya kena ciri-ciri sihir tadi ya. Gangguan tidur, sulit tidur, sering terbangun kaget ataupun sulit tidur kecuali setelah proses panjang. Nah, itu hati-hati tuh yang sering tidurnya tidak normal ataupun sulit tidur, itu perlu diwaspadai juga ya. Terus halusinasi ya, mendengar bisikan atau melihat hal yang tidak nyata. Jadi kayak ada bayangan, ada sekelebatan, ada penampakan, ada wujud dimensi astral dari dimensi lain yang merwujud kepada kita. Itu hati-hati ya. Itu juga salah satu gejala ya. Nah, untuk gejala lainnya itu ada namanya gejala dalam mimpi ya. Itu mimpi lewatnya. Mimpi buruk berulang, mimpi tentang mayat, kiamat, atau diganggu orang buruk ya, atau diganggu orang ya. Mimpi makanan aneh, mimpi diberi makanan atau minuman aneh berbau busuk, mimpi dikejar-kejar, terikat, mimpi ditangkap ataupun terikat ataupun dimakan hewan buas ya. Nah, untuk gangguan rumah tangga biasanya nih ya, perubahan pada pasangan, suami terlihat istri buruk ataupun sebaliknya, dan sering curigaan. Curiganya ini nggak mendasar dan berlebihan banget ya. Susah berhubungan intim, rasa ngilu saat berhubungan intim, ataupun mati rasa antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya ya. Dan ciri-ciri yang lain biasanya datangnya sihir itu dari satu, di rumah seperti ada yang menggedor, ataupun ada benda yang jatuh seperti ledakan tapi tidak ada barangnya ya. Dan ciri-ciri lainnya kalau di rumah ada hewan melata, baik ular, ada kalajengking, ada cacing, ada cicak, ada toke ya. Itu juga perlu diwaspadai ya. Terus keadaan rumah itu biasanya sering rusak tanpa sebab ya. Dibenerin lagi, rusak lagi. Itu juga salah satu gangguan sihir ataupun dampak dari sihir ya. Dan itu biasanya ada suara-suara aneh di malam hari ya. Nah, untuk kalian yang sering kena penyakit, itu biasanya sihir mulai datangnya itu di jam habis asar. Habis asar mulai itu ke gejala fisik, itu mulai kayak perut, sakit kepala, pusing pinggang, pundak berat ya. Nah, ini perlu diwaspadai ya buat kalian. Tapi kalau kalian yang merasa di usahanya juga, Ki, kalau yang di usahanya gimana Ki? Kalau yang di usaha itu biasanya di tempat usaha, kalau pelanggan-pelanggan kita yang biasa beli itu nanti dilewatin, jadi seolah-olah tidak melihat tempat usaha warung kita ya. Itu nanti kejadian itu berulang, bukan satu dua orang tapi banyak orang yang nanti baru ngomong tuh, saya mau mampir mampir ke warung atau ke toko, tuh kok tutup terus ya. Nah, itu perlu diwaspadai ya, itu salah satunya. Terus hawa di tempat usaha itu panas saja, dan juga masalah keuangan itu nggak stabil, itu drastis turunnya. Nah, itu juga salah satu ciri sihir penghancur usaha ya. Nah, buat kalian yang mengalami gejala-gejala yang tadi saya ceritakan, nah ini ada tambahan sedikit lagi. Itu biasanya kalau di wanita, kalau yang kena sihir, khususnya pelet ataupun yang lainnya, itu rambutnya sering rontok, terus di bagian tubuh itu sering gatal, khususnya di bagian hampir di kemaluannya ya, itu tidak berhenti-berhenti dan lama gatalnya. Secara medis kadang-kadang nggak terdeteksi ataupun terdeteksi tapi alergi seharusnya kalau diberikan obat itu sudah berhenti, dan ini nggak terus dengan jangka waktu yang lama ya. Itu perlu diwaspadai, itu adalah salah satu ciri sihir ya. Nah, buat kalian yang mengalami itu semua, bisa nanti saya bantu, bisa kalian dengan ruqyah mandiri, ataupun bisa saya dibantu dengan saya, nanti komen aja yang merasakan
seperti itu gejalanya, boleh nanti di komen aja ke saya, nanti saya bantu untuk pengobatan jarak jauh ataupun ruqyah jarak jauh ataupun pembersihan jarak jauh ya. Nanti saya cantumin nomor WA saya di sini buat kalian yang butuh untuk pembersihan secara jarak jauh, baik dari tempat ataupun dari badannya, boleh nanti langsung aja ya. Nah, oke, gitu aja ya kurang lebihnya buat sahabat-sahabat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pas ataupun kurang mengena di hati. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, untuk lebih waspada, untuk lebih waro, untuk lebih curiga. Jangan kita santai-santai, tapi kita amati setiap perubahan yang terjadi di dalam diri kita dan usaha kita dan keluarga kita ya. Mungkin seperti itu aja. Jangan lupa salam kopi pahit biar hatinya tidak julid dan rezekinya tidak sulit untuk para sedulurku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.